place on earth. Anda diberkati juga lewat pujian dan penyembahan tadi. Boleh kasih tepuk tangan juga apresiasi untuk teman-teman tim pujian kita yang sudah melayani dengan luar biasa. Welcome to our Vision Month. Di minggu yang ketiga dengan tema Steadfast Hope. Bicara tentang hope, tentang pengharapan. Selama 1 minggu ini, karena saya ini diberkati Tuhan dengan pekerjaan baru, saya mau pindah tempat kerja akhir bulan ini. Tapi saya juga seperti salah satu value komunitas kita yang Pak David bagikan juga beberapa minggu yang lalu. Kita punya excellence over perfection. Sebagai anak Tuhan tetap berikan yang terbaik. Jadi saya tuh pengen beresin semua project-project di kantor saya. Tapi project-project yang harusnya punya waktu 3 bulan buat diselesain, harus saya selesaikan dalam waktu sebulan. Karena akhir bulan ini saya resign. Hasilnya selama 1 minggu ini nyampe rumah itu jam 3, setengah 4, setengah 3. Dan ketika mempersiapkan untuk bahan hari ini tadi malam tuh setengah 3 sambil cuci piring. Jadi pulang subuh itu tidak menghilangkan bagian saya, tanggung jawab saya untuk mencuci piring dan peralatan anak saya. Karena saya sayang sama istri saya. Jadi saya cuci sambil nyuci tuh ngebatin. Tuhan, mudah-mudahan besok kuat ya. Mudah-mudahan. Saya berharap besok kuat ya. Pengharapan, right? Tadi ketika datang di sini sebelum doa tim mulai, saya duduk berdoa sendiri di belakang. Tuhan, kuat nggak ya ini ya gitu. Mudah-mudahan kuat gitu ya. Kan pengharapan ya, mudah-mudahan ya. Tapi ketika kami berdoa bersama sebelum feast, tim pelayan itu berdoa bersama di sini. Melihat para pelayan Tuhan mengangkat tangan, mempersiapkan hati. Lalu ketika tadi duduk di belakang bersama istri dan anak saya setelah menerima tubuh dan darah Kristus, saya seperti disadarkan satu hal sama Tuhan. Emang badan ini butuh tidur. Ya kayaknya saya minggu ini total waktu tidur itu 12 jam dalam seminggu. Emang otak ini perlu istirahat. Tapi cara recharge terbaik itu ternyata adalah dengan keterbatasan kita. We come and serve the Lord with the right heart. Karena ketika kita bawa diri kita dengan keterbatasan kita, dengan motivasi yang benar, melayani Tuhan, that fire of the Lord will give us the spiritual recharge. Dia selalu memberi seperti lagu tadi, more than we need. Dia memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. The best recharge is to serve the Lord. Because when you give with the right heart, you will receive more than you need. Dan Tuhan yang memberikan saya kekuatan dan pengharapan itu adalah Tuhan yang sama yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan untuk semua yang ada di sini. Are you ready to be blessed by the word of the Lord today? Boleh kasih tepuk tangan, kita boleh lebih excited lagi buat Tuhan. Dan kita akan awali firman kita hari ini dan mendoakan bersama doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama doakan. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, angkat tanganmu, kita hormati bersama kebenaran firman Tuhan. Sing it together, church. He's a lamb unto my feet and a light unto my path. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari salah satu surat Paulus kepada umat di Korintus. 1 Korintus pasal 9 tentang berlari. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu
bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hadirlah Allah Roh Kudus, kuasai mulut hamba, kuasai mulut setiap umat Tuhan, hati umat Tuhan yang ada di ruangan ini. Biar setiap dari kami bukan hanya menjadi pendengar atau pewarta, tapi kami boleh jadi pelaku firman. Sehingga apapun yang ditaburkan hari ini boleh ditaburkan secara simpel, aplikatif, dapat dimengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga nama Yesus boleh dipermuliakan melalui firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan sekali lagi untuk hormati kebenaran firman Tuhan. Sing it together church. Katakan pada kanan kirinya, kita lari ke Tuhan yuk. Oke. Kenapa untuk tema hari ini tentang pengharapan, ayatnya dipilih yang tadi? Sebelum saya mulai, saya mau bertanya, siapa di sini yang pernah ikut lari maraton? MD pernah? MD pernah ya? Yang tinggi dong. Berarti ini udah fisik dan imannya emang bener-bener. Lari maraton. Siapa lagi yang pernah lari maraton? Angkat tangan. Wow. Buat yang angkat tangan, saya nggak akan tanya menang atau enggak. Karena terlepas dari menang atau enggak, kalau Anda pernah ikutan dan Anda bisa menyelesaikan lari maraton, itu udah sesuatu yang luar biasa. Ask me why. 42.000 kilometer pakai kaki, guys. 42 kilometer ya? 42.000 meter. 42.000 kilometer ya, dari sini ke Amerika ya. 42.000 meter pakai kaki. Bayangin, jarak dari kantor ke rumah saya aja 30 kilometer. Kebayang itu kalau jalan kaki. Ini 42.000 meter. Bukan 42.000 kilo ya. 42.000 meter pakai kaki. Kadang-kadang pengen nanya, kenapa? Karena kadang-kadang ya untuk ikut si maraton itu, kita harus bayar. Lu bayar buat jalan, lari atau melakukan segala cara supaya nyampe 42 kilo pakai kaki. Wow. Kalau alasan cuma uang gitu karena hadiahnya gede, ada banyak cara bahkan yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan supaya dengan uang pendaftaran itu bisa diinvestasikan untuk dapat duit mungkin bahkan lebih besar dari hadiahnya. Kebanyakan orang ngelakuin itu bukan buat uang kok. Kadang biar buat selfie aja gitu, cekrek ketika nyampe garis finish, ada kepuasan tersendiri. Ada passion katanya buat para runner. Sedikit banyak saya ngerti sih, karena dulu zaman kuliah banyak orang nanya ke saya, teman-teman saya. Ngapain lu main basket? Saya dulu main latihan basket tuh sehari 4 jam. 2 jam latihan, 2 jam main. Jadi hidup saya
Basket kuliah. Ngapain? Because I love that. Ada passion untuk melakukan itu. Nah, yang menarik dari lari maraton ini, kalau orang dengar istilah lari, kepikirannya yang menang adalah yang paling cepat. Karena urus cerita kalau lari identiknya sama cepat ya, sama speed. Tapi ternyata maraton ini berbeda sama sprint. Apa yang membedakan? Sprint jaraknya 100 meter. Maraton jaraknya 42.000 meter ya, bukan kilometer. 42.000 meter. Berarti sekitar 4 kali lipat ya. 4 kali lipat jaraknya. Kalau untuk maraton, next slide. Yang dibutuhkan ketekunan. Bukan kalau untuk sprint, yang penting startnya bagus. Harus cepat karena 100 meter udah beres. Kalau maraton, startnya kayak tadi juga pakai mau jatuh begitu, nggak apa-apa. Masih ada 42.000. Yang penting napas lu kagak habis. Lu mau jalan, lu mau ngesot, lu mau jalan mundur, lu mau guling-guling. Yang penting nyampe itu 42.000 meter. Kalau sprint, yang penting start. Kalau maraton, yang penting ketekunan dan ketahanan. Dan perjalanan iman, itu bukan sprint. Perjalanan iman itu maraton. Bukan masalah gimana awalnya. Saya udah banyak ngelihat. Dulu Ko David pernah ngomong tentang ini, tentang bedanya maraton sama sprint. Waktu itu belum ngerti. Sekarang udah ngerti. Dulu saya diomongin Ko David 10 tahun yang lalu. Saya ngelihat banyak teman-teman saya, sebagian saya kenal. Semangat sekali pertama tobat. Ada yang mengawali tahunnya dengan puasa 40 hari guys. Melayani begitu ada tawaran pelayanan segala macam. Tiap hari ngutip ayat Alkitab ngomongnya. Good start. Tapi dalam perjalanan iman bukan cuma good start yang penting. 5 tahun, 6 tahun, dapat pasangan hidup mungkin, dapat kerjaan baru, perlahan-lahan. Aku ada prioritas yang lain sekarang. Aku dipanggil untuk melayani di tempat lain. Gak salah, pekerjaan, keluarga itu juga ladang pelayanan. Tapi kadang itu dijadikan alasan. Dan akhirnya ketika ketemu lagi, loh kok kayak orang gak kenal. Gaya ngomongnya, attitude-nya. Kok jadi kayak malah lebih parah dari dulu. Ternyata perjalanan iman bukan cuma masalah good start. Tapi masalah ketekunan dan ketahanan. Dan kita akan lihat itu dari tokoh kita bulan ini. Nuh, kenapa Nuh itu kita bisa belajar dari Nuh tentang urusan maraton iman. Itu Bahtera dibangun kira-kira berapa lama ya guys? Ada yang tahu? Di Alkitab tidak eksplisit tertulis. Tapi kita bisa ngira-ngira. Ini cerita tentang Nuh. Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, dia punya anak. Umur 500 tahun baru punya anak. Oke lah ya, orang zaman dulu gitu ya. Belum ada, mau nyebut merek gak boleh. Belum ada mie instan. Belum ada minuman berkarbonasi. Belum ada asap knalpot. Belum ada, bahkan makannya masih sayur kalau gak salah. Zaman ini tuh, makannya masih sayur gitu. Udara masih sehat. Dan jelas belum ada stres gara-gara postingan kagak di like ya. Makanya umur panjang, umur 500 masih bisa punya anak. Next slide. Nah, ketika air bah datang umur dia berapa? Nah, jadi ngebangun Bahtera itu ada jeda waktu dari dia punya anak sampai air bah datang. Ada jeda sekitar 100 tahun. Nah, ngebangun Bahtera itu berarti antara 0 sampai 100 tahun. Tapi kemungkinan kalau kita lihat ceritanya,
Di mana bahteranya itu kalau pakai meter dikuantifikasi, panjangnya itu hampir 2 kali lapangan bola, tingginya 15 meter, lebarnya 25 meter. Pakai kayu di zaman Nuh. Dan Tuhan gak bilang nanti gua kirim kontraktor buat bantuin. Atau perusahaan kayu. Gak ada alat teknologi. Lu bikin itu perahu segede gitu pakai tangan. Ya mungkin kira-kira paling cepat juga 30-40 tahun ya. And you need to do it day by day. Potong kayu. Sambungin. Potong kayu. Sambungin. Ambil dari hutan. Angkut. Sambungin. Diliatin orang. Dan Alkitab mencatat dia satu-satunya orang yang punya value hidup yang benar. Di atas gunung. Bikin perahu. Puluhan tahun. Apakah good start penting? Apakah yang penting dia posting dulu? Kayu pertama bikin bahtera float is coming. Spektakuler gitu. Nge-vlog dulu. No. It's about ketekunan hari demi hari ngelakuin hal yang sama. Menantikan sesuatu yang dia gak pernah tahu. Karena Nuh gak pernah lihat air bah sebelumnya. Kalau kita tahu. Gak tahu kapan air bahnya. Right? Gak dikasih tahu kapan kan? Pokoknya bakal ada air bah. Bahkan gak tahu air bah itu apa. Gak tahu kapan. Dan lu jadi orang aneh sendiri. Dan lu harus lakuin itu bertahun-tahun, tahun dan tahun. Ini bukan sprint. Ini maraton. Karena kalau dia cuma andelin sprint, cuma andelin semangat awal. Banjir datang guys, teriak-teriak. Terus orang-orang, banjirnya mana. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dibully, 4 tahun sudah dilupakan sama publik. Gak ada tuh banjir, orang gila udah. Mungkin 1-2 tahun pertama dia terkenal, masuk berita. Orang gila bangun perahu di atas gunung. Udah setahun, udah 2 tahun, udah dicuekin sama orang. Tiba-tiba kejadian setelah 30 tahun. Kuat gak masalahnya? Coba kalau Nuh cuman good start doang. Akhirnya tengah jalan, udah capek gue kagak bangun, banjir juga kagak datang-datang. Kayaknya kemarin tuh feeling gue aja kali, bukan suara Tuhan. Lah banjirnya datang, tiba-tiba. So, perjalanan iman seorang Nuh adalah sebuah maraton. Kan mengambil waktu puluhan tahun. Nah, di dalam maraton, gimana ceritanya Nuh itu bisa sampai bertahan sejauh itu yang akan kita lihat. 3 prinsip supaya sesuai judul firman hari ini, hope, kita bisa tetap punya pengharapan dalam menjalankan maraton iman kita. 3 prinsip. Yang pertama, baca sama-sama, udah dibahas juga minggu lalu. Tapi kalau kita lihat dalam analogi lomba, orang maraton itu selalu ada aturannya ya. Right? Setiap event ada aturannya sendiri. Kadang-kadang ada lomba maraton yang pesertanya itu wajib pakai baju warnanya tuh warna tertentu. Mungkin putih semua katanya. Karena itu event lari yang diadakan untuk tema perdamaian misalnya. Untuk mendoakan perdamaian di Eropa gitu. Kita akan lari bersama-sama, bajunya harus putih gitu. Dan tentu saja ada aturan standar dalam perlombaan lari harus dipenuhi. Ya lu jangan lari pakai sepatu kulit dan jas. Atau yang perempuan jangan pakai gaun nikah untuk ikut lomba maraton. Itu kan kalau salah kostum tuh kalau terlalu berbahaya mungkin disuruh pulang gitu sama panitianya. Demi keselamatan peserta gitu kan. Ada aturannya. Terus ada tracknya, right? Kalau kita maratonnya apalagi melintasi suatu kota. Kadang jalannya bercabang 2. Mungkin kalau lurus lebih cepat. Tapi supaya jaraknya pas 42 kilo disuruh belok. Ada rambunya belok. Peserta harus lurus atau harus belok. Walaupun lebih panjang ya. Tapi aturannya bikin kita harus ngikutin jalur yang sudah ditetapkan. Ada aturan yang harus ditaati dalam suatu perlombaan. Kalau hidup ini, perjalanan kita dalam hidup bersama Tuhan adalah suatu maraton. Ada aturannya juga. Ada aturan mainnya juga. Dan salah satu yang menarik yang luar biasa dari Nuh adalah
Next slide. Nuh melakukan semuanya itu, baca sama-sama, tepat seperti yang diperintahkan. Ya Tuhan di beberapa area sedikit misterius. Dia gak kasih tahu kapan air bahnya. Dia bahkan gak kasih gambaran secara jelas deskripsi air bah itu gimana. Tapi ada area Tuhan tuh ngasih tahu secara detail. Bahan perahunya, ukuran perahunya. Dikasih tahu detail. Puji Tuhan ya, Nuh melakukan tepat. Coba kalau dia improvisasi. Kayaknya mending kayu jati deh Tuhan, bukan kayu gofir diganti kayunya nah lo. Atau masa sih luasnya harus tingginya 25 meter? Tuhan dipendekin dikit tingginya udah. Dia gak improvisasi di area-area tertentu. Di area di mana Tuhan udah kasih tahu secara detail, Nuh taat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, dan taatnya ini puluhan tahun. Karena dia benar-benar ukur supaya panjangnya seperti yang Tuhan bilang, tingginya seperti yang Tuhan bilang, pakai kayu dengan bahan seperti yang Tuhan bilang. Dilakukan dengan tepat, taat, gak pakai improvisasi. Bukankah dalam perlombaan juga kayak gitu kalau lari? Jangan improvisasi, jalurnya bilang belok. Kayaknya lurus lebih cepet. Lu lurus, lu kena diskualifikasi. Udah ditulis dress code pakai baju olahraga, terus biar eksis keren, aku datang pakai taksido gitu. Ya lari lah, boro-boro 42 kilo. 1 kilo aja kayaknya udah potong kaki lu. Lari pakai jas gitu kan. Keringetan semua, pingsan mungkin. Aturan itu ada dalam perlombaan. Dan kalau gak diikutin, biasanya peserta bakal kena diskualifikasi. Untung Tuhan gak gitu ya. Kalau dalam kehidupan ini, setiap pelanggaran terhadap aturan Dia, itu mengakibatkan diskualifikasi, tandanya dikeluarin dari perlombaan, tandanya nyawa kita dicabut. Saya belum tentu ada, bukan saya sih, kayak kita semua belum tentu ada di sini deh. Kalau satu kali ketidaktaatan, nyawa kita udah dicabut, langsung dilempar ke neraka. Kayaknya gak ada satupun dari kita yang ada di sini sih. Untung Tuhan itu gak dikit-dikit main diskualifikasi. Kalau Tuhan, pengalaman iman saya dan kebenaran firman, coba tebak generasi ya. Di sini siapa yang tahu game Mario Bros? Angkat tangan. Yang pernah mainin game Mario Bros, angkat tangan. Masa muda ada, generasi 90 seperti saya, bahagia. Nintendo ya, Nintendo ya, Nintendo. Main Mario Bros, banyak jadi bisa dijadiin contoh. Kalau kita main Mario Bros nih, millennials, you can Google it ya, Mario Bros. Bisa dimainin, di download, sekarang bisa dimainin di HP. Kalau kita main Mario Bros, ada aturannya ya, ada aturan gamenya. Kalau lu belum dapet jamur yang bikin badan lu gede tuh, ketemu jamur jahat ketabrak, itu lu langsung mati ya. Atau kena roda api tuh, roda api, mati. Kecemplung ke jurang, mati. Ketika mati kita kemana? Balik ke level 00, enggak kan? Ada checkpoint kan? Kalau kita mati sebelum nyampe ke checkpoint berikutnya, kita balik ke checkpoint yang pertama. Gitu kan Mario Bros? Puji Tuhan, Tuhan tuh kayak gitu. Kalau ada satu proses, ada aturan yang Dia mau kita pelajari, tapi kita nggak mau pelajari, kita nggak mau taat, Dia akan ulangi proses itu dalam hidup kita sampai kita ngerti. Kenapa? Kenapa Dia akan ulangi? Hidup kita akan diam di situ, mengulangi, mengalami permasalahan yang sama. Mungkin ada orang yang perlu belajar bagaimana mengampuni. Mungkin ada orang yang belajar bagaimana seperti saya mengendalikan emosi. Atau mengendalikan kecenderungan-kecenderungan gak teratur. Apapun proses itu. Kalau Tuhan pengen kita belajar taat dan kita belum bisa, Dia akan bawa kita ke checkpoint di hidup kita untuk ulangi lagi proses itu. Karena Dia baik. Karena kalau di level yang itu aja kita belum bisa, kita pengen naik level, konsekuensinya nanti gak akan bisa kita tanggung di level berikutnya. Akan benar-benar merugikan kita, bahkan orang di sekeliling kita. Pernah lihat orang-orang yang gak pernah diajarin apa-apa, tiba-tiba diwarisi perusahaan besar sama papanya. Apa yang terjadi? Bangkrut.
ada checkpoint. Kita bisa, you can be in failure, kita bisa gagal, kita bisa ngelakuin kesalahan, but you don't have to be a failure. Kau nggak harus jadi orang gagal. Dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua. Saya bicara pada orang-orang di sini yang ngerasa mungkin hidupku ini udah nggak bisa diapa-apain. Bisa. Ada checkpoint dari Tuhan. You just need to find what He want and obey. Taat. Tapi bukan berarti kalau dalam Tuhan ada kesempatan kedua, ya udah terus-terusan ke dosa aja. Tinggal ngaku dosa, nanti balik lagi kan kesempatannya kedua terus. Bukan kembali ke titik 0 ya, kembali ke titik 2 ya gitu kan. Ya kasih dan pengampunan Tuhan gak terbatas, tapi umur manusia terbatas. Energi, waktu kita terbatas. Tuhan akan selalu ulangi prosesnya sampai kita ngerti, sampai kita lulus. Tapi umur kita terbatas. Dan perjalanan iman, perjalanan hidup adalah maraton. Dalam maraton, kunci kemenangan adalah efisiensi energi dan waktu. Kalau kita terus-terusan bergumul di area yang sama, nggak lulus-lulus, kita akan banyak kena masalah yang sebenarnya bisa kita hindari. Bukan berarti hidup dalam Tuhan itu nggak ada masalah. Itu kita udah belajar ya tahun lalu banyak ya. Dari tema tahun lalu. Ada waktunya meratap, ada waktunya berproses. Tapi itu kan proses yang penting. Yang perlu kita hadapi. Tapi kalau jalan dalam ketidaktaatan, banyak proses yang sebenarnya gak perlu kita jalani kalau kita bisa taat. Energi, tenaga kita jadi habis terbuang. Walaupun kita belajar sesuatu. Walaupun dalam Tuhan ada kesempatan kedua. Tapi kalau kita bisa taat, hidup kita itu lebih efisien. Obey. Dan itulah yang Nuh lakukan. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Mari kita belajar taat. Dan next slide. Tapi kita, kalau kadang-kadang bertanya, aturan mainnya apa? Tuhan gak pernah nongol depan aku ngasih tahu gimana jalan hidup. Tuhan udah titipin kok. Ini kan rule of life-nya kita anak-anak Tuhan toh. Aturan main ada di sini toh. Apa yang boleh, apa yang gak boleh. Pengharapan, kekuatan ada di sini toh. Seperti yang di-sharing oleh Ko David minggu lalu. Iman gak akan bisa timbul kalau kita gak pernah membuka diri kita terhadap kebenaran firman yang Tuhan berikan lewat kitab suci, tradisi suci dan magisterium gereja. Sebagai gereja Katolik ada 3 pilar kebenaran. Kalau kita gak pernah buka diri, alasannya gak ada waktu, gak suka belajar dan lain sebagainya. Namanya alasan selalu bisa dicari. Bahkan alasan yang terdengar rohani, aku mau jadi pelaku firman aja. Ya gimana lo ngelakuin apa yang lo gak pernah dengar? Aku gak mau belajar. Tagline-ku kan aku pelaku firman. Apa yang lo lakuin? Ya gak tahu, tapi aku ngelakuin aja. Aku gak mau bagian belajarnya. Ya kan gak bisa toh. Udah ada, Tuhan udah titipin. Tapi kita manusia seringnya, dan kalau kita gak mau membuka diri untuk tahu aturan kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya, kita akan jalani hidup dengan pengertian sendiri. Karena kita dibesarkan dengan cara yang berbeda. Teman gaul kita beda. Tontonan kita beda. Musik yang kita dengar beda. Gak semua sejalan dengan kebenaran firman. Dari kecil, setiap dari kita punya pengertian sendiri untuk menjalani kehidupan. Mungkin ada orang yang dari kecil mengalami kemiskinan. Jadi buat dia yang paling penting adalah uang. Mungkin ada yang hidupnya kaya tapi gak pernah dapat perhatian dari orang tua. Mungkin buat dia yang penting adalah popularitas. Mungkin ada seperti saya yang dibully terus-terusan. Jadi buat saya yang penting adalah power dulu sebelum tobat. Semua punya pengertian sendiri. Dan kalau manusia tidak mau membuka dirinya terhadap kebenaran firman untuk direnungkan, untuk dijalankan, untuk ditaati, kita akan jalani hidup dengan pengertian kita sendiri. Dan Raja Salomo lewat kitab Amsal diterangi oleh Roh Kudus sudah ngingetin.
Jangan bersandar dalam pengertian sendiri. Karena itu hanya akan membawa kita pada kesia-siaan hidup. Kita bisa kaya, kita bisa populer, kita bisa sukses. Tapi yang namanya damai sejahtera, sukacita, itu hanya bisa kita temukan kalau kita jalan sama Tuhan. Kasih yang sejati hanya bisa ditemukan kalau kita jalan sama Tuhan. Dan ini nggak perlu pakai survei histori apa segala macam yang berbelit-belit. Udah banyak contohnya. Di berita banyak kan? Orang terkenal, banyak duit, cakep, ganteng, talented, bunuh diri. Why? Karena why gitu. Dia punya semua yang kata dunia kalau punya itu. Kau bahagia tapi akhirnya mereka bunuh diri. Why? Udah itu aja buktinya. Gak perlu susah-susah. Untuk tahu pengertian sendiri gak akan ngebawa kita kemana-mana. Dan kitab Amsal berkata, akuilah dia. Buat kita yang sudah mengetahui, melakukan kebenaran firman. Akuilah dia, ini sesuatu yang mendalam. Maksudnya kita ngelakuin firman Tuhan, dalam sini ada perintah, ada larangan, ada berkat, ada konsekuensi. Kadang kita itu lebih ngejar berkatnya atau takut sama hukumannya. Bukan sama pribadinya. Nah, dalam maraton iman, kalau apa yang jadi finish line kita itu cuman berkat, cuman kerjaan baru, jodoh baru, bisnis baru, atau yang jadi fokus kita itu cuman takut kena hukuman, menghindari ini, menghindari itu, kita akan banyak kehabisan energi. Dalam maraton iman, tujuan akhirnya, sumber pengharapan kita, itu bukan bisnis baru, bukan jodoh baru. Walaupun itu pun Tuhan bisa sediakan, tapi dia baik. Tapi dalam iman Katolik ketika kata pengharapan disandingkan dengan iman dan kasih, pengharapan utama kita adalah one day kita akan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Dan semua perjalanan hidup kita di dunia, itu semua ngarahin kita ke sana. Tujuan akhirnya surga. Kekal bersama Tuhan. Bukan berarti kita jadi zombie. Hidupnya di dunia gak napak. Tapi setiap ada permasalahan, setiap ada tantangan dalam kehidupan, kita bisa bilang, ini cuma satu anak tangga. One step that bring us closer to heaven. Amin. Pengharapan kita itu surga. Kekekalan. Karena itu seperti Nuh, kita bisa belajar dari Nuh, kalau pengharapan Nuh ujungnya cuma keselamatan dari air bah, coba lu baca baik-baik setelah air bah terjadi apa yang Nuh alami. Diam di perahu ya. Berapa lama Nuh diam di perahu? Ini diajak mikir dikit nih. Berapa lama Nuh diam di perahu? Alkitab mencatat 370 hari. 1 tahun. Perahu itu muat buat berapa animals? Nah, ini memori test. Covid kasih tahu loh 2 minggu berturut-turut. 7.000 ya, ada yang ingat ya. Jadi kira-kira ada 7.000 hewan di situ ya. Manusianya ada berapa? 7. Nuh, istri, bukan 7. Nuh, istri, 3 anak, 5, 8 ya. 8 orang, 7.000 hewan. 1 tahun. 1 bahtera. Tertutup. Yang bersihin pup itu hewan-hewan siapa ya? Can you imagine setelah pengharapan dia bahwa hujan itu turun dan air bah itu terjadi. Nuh itu bukan cruise di Titanic guys di dalam perahu. Dia harus hidup selama 1 tahun dengan kotoran 7.000 hewan. Gak mungkin dibersihin semua kan? Mungkin ketika air bah itu berakhir di perahu itu kuintal atau ton itu kayaknya beratnya itu kotoran hewan ya. Kalau pengharapan dia cuma nyampe, oh hujan udah selesai aku garis finish. Keluar dari itu perahu dia harusnya udah jadi orang gila. Lu bisa mandi gitu di bahtera itu? Coba bayangin 1 tahun hidup bersama 7.000 hewan dalam 1 bahtera. Tapi yang pertama kali Nuh lakuin ketika keluar bahtera apa? Dia menyembah Tuhan.
Dan yang menarik, kalau kita renungkan, itu tanah selama 1 tahun terendam air, itu tanah nggak bisa ditanemin apa-apa. Tapi kalau kita mencatat Nuh setelah itu bercocok tanam. Karena kesuburan tanah itu bisa dibalikin. Gimana caranya? Dia punya pupuk bertonton di perahunya. Yang Anda kira saat ini di season of life Anda itu kok kayaknya bau gak enak. Kalau kita jalani hidup kita dengan ketaatan, mungkin itu pupuk untuk membangun kebun Anda di season berikutnya. Obey and trust and God will reveal His plan and faithfulness for you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, supaya kita bisa jadi kayak Nuh, supaya kita bisa punya pengharapan. Next slide. Trust, seperti yang tadi sudah saya bahas, kalau kita mau bisa maraton iman seperti Nuh, pengharapan kita itu bukan sekedar pada terobosan berkat atau apapun itu di dunia. Itu iya, kita harus punya harapan untuk itu. Tapi harapan itu bukan harapan yang memaksakan apa yang kita mau sama Tuhan. Pengharapan kita adalah ujungnya kita akan nyampe di surga, sehingga setiap step dalam kehidupan kita adalah proses untuk membawa kita ke surga. Jadi kita berharap, percaya pada sumbernya. Bukan pada kondisi, pada kejadian. Mudah-mudahan ini terjadi, mudah-mudahan itu terjadi. Kita percaya pada Sang Pemberi janji. Dan kalau iman kita lagi goyah, karena ada di posisi Nuh, iman kita itu mungkin goyah, karena kita bergerak, berlari melawan arus, sebenarnya simple. Kita tinggal lihat ini aja, salib. Karena kalau kita ngelihat salib dengan kerendahan hati, next slide. Next slide. Kita akan bisa menemukan karakter Tuhan dan kuasa Tuhan. Ayat tadi, Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan. Dasar pengharapan kita itu iman. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Orang kalau lari maraton, kenapa dia tetap lari ikutin aturan? Dia gak bisa lihat garis finishnya kan? Tapi dia percaya. One day 42 km itu akan tercapai dan dia akan nyampe ke finish. Paulus di ayat yang renungan kita tadi ketika menggunakan kata lari, dia itu bicara maraton, bukan sprint. Paulus bilang, ini maraton iman. Kita harus percaya ada ujungnya. Ujungnya itu adalah surga. Dan kalau dalam perjalanan kita goyah, kita selalu bisa ngelihat salib. Next slide lagi tadi yang gambar Tuhan Yesus. Karena dalam salib kita bisa ngelihat karakter Tuhan. Kasih Tuhan buat kita. Dia turun ke dunia, terpaku di situ buat kita. Hati Tuhan cukup besar untuk menampung nama setiap dari kita yang ada di sini. Di hati Tuhan ada nama saudara dan saya. Tuhan tuh tahu nama kita in person. Dia bisa tampung nama semua orang. Tapi pribadi Tuhan cukup personal. Untuk intim. Penebusan itu universal. Semua orang ditebus. Tapi dia juga personal. Dia kenal kita nama by nama. He call you by name. Kita bisa lihat itu di salib. Tapi di salib kita bisa juga lihat power. Kuasa dia to endure. Karena kapanpun Tuhan mau, dia bisa bilang, gak jadi berat, udahan, taruh salibnya. Udahan, malaikat turun kota Roma habis. Tuhan sendiri yang bilang, tidakkah kamu tahu ketika si Petrus mau belain dia, ini malaikat udah nungguin di atas, aku tinggal bilang, gak jadi tebus. Power to endure, power to love. Dan kita tahu, dia gak selamanya tergantung di situ. Dia bangkit. Kita bisa taruh pengharapan kita pada pribadi yang berkuasa mengalahkan maut, tapi begitu mencintai kita sampai mau mati buat kita. Kalau itu jadi sesuatu yang sifatnya personal, Allah ada di pihak kita. Siapa bisa melawan? Apapun permasalahan kita saat ini. Put your trust in God's character and God's power. Yang udah terbukti
lewat kematian dan kebangkitannya. Amin. Tapi, next slide. Itu ngebangun bahtera puluhan tahun, nama waktu 5 menit. Nuh itu pakai tidur gak ya? Tidur lah ya. Pakai makan gak ya? Maraton, kita gak bisa terus-terusan lari cepet. Justru kalau pelari profesional tahu dia terlalu cepat, kalau masih tengah-tengah kita jadi jalan dulu ya MD ya. Kalau maraton. We need to rest. Yang pertama apa? Obey. Yang kedua? Yang ketiga, we need to rest. Beristirahat. Tapi dalam Tuhan beristirahat itu beda dengan, next slide, dengan berhenti. Karena di maraton, Paulus bilang perjalanan iman itu sama seperti maraton. Di dalam maraton kita bisa istirahat, kita bisa pelanin langkah kita, tapi kita gak pernah quit the race. Di dalam Tuhan, istirahat itu bukan berhenti. Nuh ada waktu tidur, Nuh ada waktu makan, tapi dia tetap bangun itu perahu. Dalam perjalanan iman, kita selalu berjalan bersama Tuhan. Jadi rest dalam perjalanan iman adalah ketika kita slow down. Karena kita lagi maraton, wah larinya kecepatan. Kita slow down. Di saat-saat seperti ini, ketika kita berdoa, ketika kita berkumpul bersama. Rest adalah, next slide. Ketika kita mengingat ayat ini yang Tuhan Yesus sendiri katakan, kita datang sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pikulah apa? Cook. Cook itu buat ngatur orang jalan. Jadi Tuhan bukan bilang, marilah padaku yang letih lesu berbeban berat. Mulai sekarang kamu gak perlu ngapa-ngapain. Hidupmu jadi warga VIP dunia kalau jadi anak Tuhan. Gak ada masalah. Gak ada penyakit. Semua orang suka. Harta bermultiplikasi. Kebal dari semua penyakit. Enggak, Tuhan gak janjiin gitu. Tuhan bilang, datang, pikulah cook. Carry on with your life. But follow, obey God's word. Pikulah cook yang kupasang, dan Tuhan bilang belajar. Karena aku lemah lembut. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Tuhan, namanya rest itu kita slow down untuk, next slide. Kita realign. Kadang kita tuh kecepatan. Tuhan, pace kita sama pace Tuhan itu gak sama. Kadang ekspektasi kita sama Tuhan gak sama. Kadang kehendak kita dan kehendak Tuhan gak sama. Ketika kita istirahat, kita align itu. Kita renungkan lagi. Tapi ya, kalau kita lagi merenung, apakah yang aku jalani ini sejalan dengan kehendak Tuhan atau enggak? Kadang susah gak sih kalau ternyata kita sadar kehendak kita tuh gak sama kehendak Tuhan. Kadang gak mudah ya. Tapi ada seorang santo yang bilang sebenarnya susah mudah itu relatif. Next slide. Next slide. Santo Ignatius dari Loyola bilang, untuk taat, susah atau enggaknya itu tergantung apakah kita mengasihi pribadi yang minta kita taat. Apakah Tuhan memiliki cintamu? Apakah Tuhan memiliki hatimu? Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Pujian boleh maju ke depan. Ini tentang istri saya. Kalau yang udah lama tergabung dalam komunitas, kalau bicara tentang pengharapan, tentang hati, saya mau bicara tentang istri saya. Untung lagi gak ada di sini. Saya bebas ngomongin dia. Enggak. Yang udah lama, mungkin beberapa di sini juga pernah dengar. Tapi buat yang belum tahu background story dikit, istri saya ditinggal papahnya dari dia kecil. Mungkin sekitar SD, udah gitu mamanya kabur meninggalkan rumah. Dengan laki-laki lain, membawa harta keluarga. Dia ditinggal dalam keadaan bangkrut. Gak selang lama kemudian ketika SMA, adiknya menikah. Kawin lari, meninggalkan dia juga. Jadi istri saya itu ditinggalkan sama semua anggota keluarganya. Dan hidup dalam kemiskinan dengan emaknya, dengan neneknya. Yang usianya sudah sangat tua. Harus kembali banting tulang. Dia juga harus berdagang
jualan keripik waktu kuliah. Sampai akhirnya dia bisa lulus, dapat kerjaan di Jakarta. Kerinduan dia adalah suatu hari dia tuh bisa nabung, bisa ngajak emaknya jalan-jalan ke luar negeri. Ketika istri saya sampai di Jakarta, dia sudah kenal Tuhan. Dia sudah berkomunitas. Tapi dalam maraton, kita bisa ngerasa lelah. Dia sudah tergabung di LOJF Jakarta ketika peristiwa yang mau saya ceritakan ini terjadi. Jadi ada satu momen di mana kerjaan itu begitu banyak, seperti yang saya alami selama seminggu. Istri saya tuh pulang subuh terus, tapi bedanya gaji dia gak seberapa dan beberapa kali lemburnya tuh gak dibayar. Jadi boro-boro buat nabung, ngajak neneknya jalan ke luar negeri. Buat makan, bayar kos, lewat itu duit. Kerja sampai malam. Dan dia gak ada siapa-siapa. Gak ada papa, gak ada mama. Dan buat emaknya dia itu pengennya support. Ada teman-teman sel. Bersyukur ada di komunitas. Tapi namanya manusia ya, ketika depresi, perasaan sepi itu datang. Ya kalau lagi dekat waktu LG bisa cerita ya, kalau jam 2 malam gitu. Lu mau teleponin teman-teman saya lu satu-satu gak bisa juga. Sebagai manusia ada waktu-waktu dimana emang it's about us and God. Lalu istri saya waktu itu lagi depresi, dia ngerasa kayaknya aku pengen mati aja deh. Dia punya kecenderungan bunuh diri waktu itu. Dulu di Surabaya pernah terjadi, dipulihkan, datang lagi di Jakarta. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memuji menyembah Tuhan, dia meratap. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, Papa udah gak ada. Mama udah gak ada. Emas sebentar lagi gak ada. Dan yang sejati, yang bahagia itu aku sudah temukan dalam Engkau Tuhan. Untuk apa aku hidup Tuhan? Ambil aja, aku pengen pulang. Aku capek hidup di dunia, kata istri saya. Aku capek Tuhan hidup di dunia. Dan dalam ratapan dia ketika dia menyembah, Tuhan Yesus datang. Dengan segala kemuliaannya, dia kayak dapat visi. Dan mengulurkan tangannya. Lisa, kata Tuhan, give me your heart. Dan sebagai pribadi yang udah tahu game rule-nya, dia tahu dia belum bisa mengampuni. Dia tahu masih banyak kepahitan. Jadi dia bilang, Tuhan, aku capek. Aku gak punya apa-apa. Tinggal ada hati ini. Tapi hati ini gak sempurna Tuhan. Hati ini penuh kepahitan. Hati ini penuh ketidaktaatan. Tuhan, hatiku ini gak layak. Dan Tuhan bilang, aku tetap ambil. Hatimu tetap berharga. Dan buat setiap teman-teman di sini yang pernah diberkati oleh pelayanan istri saya. Istri saya jadi pribadi yang seperti itu. Bukan setelah dia dapat bisnisnya. Bukan setelah dia menikah sama saya. Bukan setelah dia dapat hal-hal yang secara duniawi bikin dia bahagia. Tapi di malam dia menyerahkan hatinya pada Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan baru untuk melanjutkan perlombaan iman dia. Pribadi yang sama yang meminta hati istri saya berdiri di sini. Boleh kita bangkit berdiri. Seolah-olah Tuhan mau bilang, apapun yang orang lakukan padamu di masa lalu, apapun yang kau pernah lakukan di masa lalu, yang membuat kau ngerasa gak layak, yang membuat kau merasa lelah, buat Tuhan hatimu berharga. Will you surrender your heart to God today? If it's you, that you know God called, sing this song with faith. Yes, we trust in you, Jesus. I will trust in you. I will trust in you. Yes, we trust you, Jesus. I will trust in you. Come on, sing it out. I will trust in you. I believe in
kami boleh diingatkan. Kami punya Tuhan yang menganggap hati kami berharga. Kami punya Tuhan tempat kami bisa berharap, tempat kami bisa disegarkan kembali. Mau berdoa Tuhan, kalau malam hari ini ada dari tiap teman-teman yang hadir di ruangan ini, rasa ini waktunya mendapatkan kembali that spiritual recharge from God. You want to surrender your heart to God. Kau tahu kau lelah, kau tahu kau butuh kekuatan yang baru, kau tahu kau butuh pengharapan yang baru. Mari kita berdoa bersama. Kalian boleh letakkan tangan kanan di dada. I will pray for you. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Saat ini berikan api yang baru, berikan pengharapan yang baru, berikan kekuatan yang baru. Kami percaya saat ini dalam kelemah lembutan Roh-Mu bekerja menjamah setiap hati di ruangan ini. Segarkan kami Tuhan. Kami serahkan hati kami. Kami percaya setelah ini kami akan melihat kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu dinyatakan di dalam hidup kami, dan hidup kami gak akan pernah sama lagi. Dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan pada kanan kirinya, the Lord will recharge you.